kayak, oh iya ya mukanya kayaknya glowing nih, gue juga mau muka gue glowing gitu kan. Kita joget gini FYP. Kalau Cece nih malah sebenarnya lebih takut fear of missing you. Hai teman-teman semuanya, balik lagi nih ke series kita Girls Talk nih ya. Udah series keberapa nih kira-kira? Udah kedua ya series kita tentang Girls Talk. Nah, di sini ada aku, ada Melvi dan ada Celusi. Di sini kita akan sharing-sharing bersama. Oke. Nah, pada hari ini kita bakal ngebahas tentang FOMO. Gila, pada tahu nggak nih kira-kira kalian FOMO itu apa? Fear of missing out. Apa nih? Oh, oke. Ya, FOMO tadi yang udah dibilang sama Melvi, fear of missing out. Di mana FOMO sendiri adalah ketakutan atau kecemasan seseorang saat merasa diri dia itu tertinggal daripada orang yang lain, gitu ya. Oke. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja nih ke pembahasan kita tentang FOMO ya. Oke. Nah, kita ngebahas tentang FOMO di sini. Kira-kira kalian pernah nggak sih ngalamin tentang FOMO? Nah, kira-kira Mungkin mulai dari Ai dulu ya. Ya, Ai boleh. kalau FOMO itu termasuk sering. Oke, sering. Anak FOMO kamu ya. Anak FOMO banget ya. Gen Z ya? Ya. Oh iya. Oh iya. Kalau aku Gen Z. Oh apa? Gen Z. Gen Z. Yang buat itu iya benar yang fisik. Oke. Nah, jadi lumayan sering karena gak mau gitu ya, gak mau ketinggalan sama tren gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget brand-brand makeup baru yang ngeluarin kayak produk-produk baru. Jadi kan kepengen hasrat pengen cobanya tuh lebih besar gitu ya. Padahal tahu kayaknya gak punya duit deh. Cuman pengen nyoba gitu. Karena teman-teman review kayaknya Iya, oke, betul. kayak kalau kita coba kosmetik ini kayaknya udah termasuk ke dalam gengnya mereka Iya, gitu betul. kadang-kadang ya. Apalagi lingkungan-lingkungan Ai itu juga termasuk orang-orang yang FOMO juga. Jadi saya kayak agak ketarik gitu ya ke sana. Oh, oke. Jadi ya saya FOMO lah orangnya. Udah gak usah dijelasin lagi intinya. Titik. Nah kalau Chelsea gimana nih? Jadi termasuk orang yang FOMO atau enggak lah kayaknya gue gak FOMO gitu. Kayaknya kalau FOMO yang anak Gen Z sekarang rasakan mungkin lebih ke yang tadi ya, gak mau ketinggalan tren, gak mau ketinggalan suatu momen gitu kan biasanya. Tapi kalau aku pribadi untuk definisi yang itu aku enggak. Tapi rasaku aku lebih ke FOMO yang sehari-hari. Dalam artian gini, aku contohnya. Ada satu anak kecil waktu beli jajanan di tempat aku. Dia datang dengan lucunya. Jadi dia selalu pakai sepeda, dia yang Ci, mau beli. Aku tuh pengen banget ngerespon dia karena dia lucu banget gitu loh. Jadi aku nggak mau sampai ketinggalan. Jadi setiap kali dia datang, aku yang paling mau duluan layanin. Meskipun ada 3 orang yang jaga, aku mau duluan. Karena aku nggak mau momen ngelayanin anak kecil betul, itu. karena aku pengen ngerespon balik dia karena dia lucu banget gitu loh belinya. Dia pernah pertama kali dia beli, Ci jual apa? Susu kacang ya? Masih kecil beneran bocah cowok. Dia yang putih. Berapa harganya? Gitu kan. 5.000 gitu aku bilang gitu kan. Ya udah tunggu ya. Dia bilang gitu. Dia beli itu. Iya dia. Tunggu. Terus aku bilang tunggu gimana? Aku aja nggak tahu rumah kamu. Sampai kapan nih? Iya dia lucu banget. Terus akhirnya tunggu ya. Ya udah gitu kan. Dia beneran pulang. Aku meskipun aku nggak tahu rumah dia di mana, dia pulang, dia balik lagi, dia beli gitu loh. Nah setelah perkara itu, aku tuh gemes kan sama dia. Dia lucu. Jadi setiap kali dia datang, aku duluan gitu loh layanin. Menurut kalian itu termasuk FOMO nggak? Kalau menurut aku itu aku FOMO, tapi FOMO-nya ke arah situ. Kayak aku nggak mau ketinggalan untuk ngelainin dia karena dia lucu gitu loh. Iya. Gak mau kehilangan momen buat ngelayanin dia lah ya. Iya betul, lebih kayak gitu. Jadi merasaku FOMO anak gen sekarang ya mungkin kayak nggak mau kehilangan tren yang ada ya kan, nggak mau kehilangan rasa. Jangan sampai nih gue nggak kayak teman-teman gue yang lain pada nonton konser, gue enggak gitu kan, jangan sampai nih gitu. Sekarang lagi marak banget, banyak konser banget kan. Iya, karena kan kemarin pandemi kan nggak bisa menjalanin konser, jadi sekarang tuh konser bertaburan di mana-mana gitu kan. Aduh udah waktunya cari duit nih gitu kan, kemarin gak ada duit nih gitu kan, jadi harus cari duit. Akhirnya rasaku FOMO juga itu dipakai untuk marketing. Iya, betul. Jadi marketing. Oh tahu nih anak-anak pada FOMO.
kita pakai aja cara itu supaya narik konser. That's why kenapa konser sekarang rame banget kan. Orang bilang kesusahan duit, tapi nonton konser bisa loh. Iya. Tapi utang juga di mana-mana. Nah, Makanya itu banyak pinjol. kerugian dari FOMO. Nah, that's why sebenarnya FOMO itu rasaku bisa dikatakan positif. Yang tadi mungkin kalau kayak aku mungkin lebih ke nggak mau kehilangan momen serunya itu. Tapi mungkin ya kalau anak-anak sekarang ya yang dikejar kan itu ya. Iya, betul. Konser, mungkin makeup, mungkin fashion, mungkin jalan-jalan. Oh, ada tempat baru. Katanya hidden gem. Hidden gem. Gue harus ke sono gitu kan. Bayangkan gue pernah ngantri makanan yang karena lagi FYP di TikTok. Padahal aku nggak punya TikTok ya. Tapi maksudnya ada dikasih tahu ini lagi FYP banget di TikTok gitu. Perkara telur goreng. Oh iya, betul. Lagi rame telur goreng. Iya. Pada cobain nggak? Ya Allah. Kamu marketingnya ya? Perkara telur goreng ya, Wak. Mohon maaf nih. Udah jauh banget dari rumah. Ngantri panjang lebar buat telur goreng. Pikir-pikir, gue di rumah juga bisa sih goreng telur ya. Paling mudah gitu kan. Kenapa gue ikut-ikutan ngantri goreng telur? Gue makan goreng telur gitu. Tapi mungkin di situ kan Cici mau merasakan euforianya, mungkin ya euforia makan telur di Iya, tempat yang ngantri-ngantri. rame. Kalau aku bukan ngantrinya, karena aku perginya bareng family kan. Maksud aku dia pengen ngerasain dan aku kan memang tipenya suka makan bareng family kan. Jadi kayak oh karena dia mau cobain ya udah yuk gitu kan. Aku bukan karena ingin nyobain itunya, tapi lebih ke ya udah yuk bareng-barengnya itu loh. Lebih ke momennya. Jadi aku lebih FOMO-nya tuh lebih ke momen bersama orang-orang yang aku sayangin, bersama itunya. Jadi things yang FOMO-nya aku lebih ke mungkin tentang relationship-nya kali ya, tentang kejadian momennya gitu lah ya. Jadi bukan tentang takut nggak bisa makan makanan yang lagi viral, takut nggak bisa ke tempat yang lagi viral, ya kan? Jadi aku lebih bukan yang ke situ sih. Oke, kalau Celusi kan tadi kan lebih ke momen ya. Nah kalau aku kan kayak tadi lebih ke takut kehilangan tren lah ya. Nah kalau Cevincia sendiri nih, Saya dua-duanya. Kamu nggak mau rugi ya? Dua-duanya diambil. Saya FOMO semuanya. Jangan-jangan kamu takutan. Boleh diceritakan FOMO-nya? Pokoknya kalau misalnya kalau misalnya bener skincare juga kan lagi rame ini nih gitu kan, kayaknya pingin aja cobain gitu biar merasakan kayak oh iya ya mukanya kayaknya glowing nih, gue juga mau muka gue glowing gitu kan. Padahal efek ya, kagak tahu itu bener apa kagak gitu kan. Terus habis itu paling sering ini sih makanan sering banget kan, kayak nge-scroll ih kayaknya makanannya enak nih, mau banget pergi ke sini nih gitu kan, mau banget gitu kan. Terus habis itu harus pokoknya yang penting itu yang penting nyobain sekali gitu, pingin lihat mau nyobain. Setidaknya biar orang kalau tanya udah pernah, gue udah pernah dateng ke sono gitu kan. Yang lain belum, gue udah pernah gitu kan. Biar gue nggak mau merasa tertinggal. Kalau bisa gue yang duluan gitu. Oh wow banget sih. Mix FOMO sih. Pokoknya gue mau yang duluan. Pokoknya gitu. Terus habis itu sama yang kayak Chelsea juga sih. Jadi kayak nggak mau kalau misalnya mereka pergi misalnya nonton, nggak mau mereka bukan karena nontonnya sih nggak seru-seru amat gitu ya, tapi momen bersama merekanya itu yang nggak mau ketinggalan gosip-gosip terbaru sebenarnya. Tapi bener sih pas tadi Cevincia bahas itu juga jadi keinget kalau misalnya teman-teman pada pergi gitu ya, lagi nggak bisa, itu ngerasa FOMO. Iya pingin kayaknya gue bakal ketinggalan gosip ada cerita-cerita seru yang cerita-cerita seru dari temen nih nggak mau ketinggalan gitu. Selain Cece pernah ngerasa itunya gitu gak kalau misalnya teman-teman Cece pergi terus Cece nggak ikut, apakah Cece pernah merasa seperti yang kita rasakan gitu? Kalau boleh sombong sih kayaknya enggak ya. Lebih ke harus ajak Lucy. Nah. Kita nggak penting banget. Enggak, tapi maksudnya ya mungkin itu lebih enggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi itu ranahnya lebih ke kepo gak sih? Kalau misalnya Ranahnya temen-temen lebih ke situ nggak tahu sih aku, makanya aku nanya kayak kalau aku orangnya tuh nggak terlalu kepo kan, sebenarnya lebih agak cuek sedikit, jadi kayak aku nggak perlu tahu dia lagi update maksudnya dia lagi ada story apa yang baru gitu, aku nggak terlalu mau tahu tentang itu gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya nanti dia bahas lagi ketika udah pergi bareng-bareng, itu lain kemarin gue ngomongin pas kita pergi terakhir itu, terus kita jadi nggak tahu gitu loh maksudnya jadi kita nggak bisa ngeblend ke percakapannya. Iya, betul. Lebih takutnya ke sana sih sebenarnya. Oh, I see. Begitu. Sama nggak mau ketinggalan ini sih update live-nya mereka.
Jadi Wah, kayak ya, misalnya mereka lagi kehidupannya. ngalamin apa sih, kehidupan mereka sekarang lagi di fase mana. Kalau misalnya kita nggak ikut kan kita nggak tahu, oh ternyata lu udah ngalamin fase-fase kehidupan ini, Iya, gitu-gitu iya. sih. Jadi Ah. jatuhnya kayak biar nggak mau ketinggalan cerita tentang walaupun gosip sama update live-nya mereka gitu ya. Sama aja kepo ya. Ya udah lu sama Nah, saya ini aja itu jatuhnya ranahnya lebih ke kepo atau apa gitu. Kalau cuman mau tahu kan itu kepo, tapi kalau untuk memahami dia, terlibat dalam kehidupannya, itu kan jatuhnya sedikit lebih ke empati atau lebih ke gue peduli nih, mau ada dalam kehidupan dia. Misalkan dia kesusahan kita bantu, dia lagi ceria ya kita juga ceria, dia lagi sedih kita sedih. Itu kan kita ada di dalam kehidupannya. Tapi kalau cuman mau tahu kan jadinya cuman kepo kan. Oh cuman mau tahu aja. Oh dia lagi sedih. Iya kemarin dia sedih loh. Gini. Itu kan kepo ya. Iya makanya aku balik lagi kalau aku lebih baik kalau aku tidak bisa membantu lebih baik aku tidak perlu tahu. Maksudnya gini, bukan berarti aku lebih belajar gini. Kita sendiri kehidupannya nggak pengen banget diketahui oleh semua orang. Gitu. Okay. Kalau aku pribadi, aku nggak ingin kehidupan aku tuh diketahui oleh semua orang gitu kan maksudnya. Aku lebih suka orang circle aku aja yang tahu kehidupan aku sebenarnya gitu loh. Sedihnya aku, senangnya aku, kecewanya, bahagianya, berhasilnya, gagalnya. Itu lebih baik orang circle aku yang tahu karena mereka yang akan ada sama-sama aku dalam merasakan perasaan semua itu gitu loh. Daripada orang-orang yang misalkan teman kantor. Ya aku hanya akan sebatas percakapan kantoran gitu loh. Aku nggak ketakutan dia di rumah kenapa ya? Dia sekepo kayak sampai peritilan. Kecuali memang aku ingin bersahabat dengan orang itu. Kalau hanya untuk berteman, aku nggak sekepo itu sih. Sangat tidak kepo sih. Tidak nanya. Ya gitu. Kalau aku, tapi kan orang tuh beda-beda. Tapi Chelsea aktif nggak di sosial media? Bisa dilihat sendiri sosial media saya. Tidak aktif. Artinya aku ngerasa kayaknya menurut aku orang yang aktif di sosial media lebih kesempatan dia untuk FOMO itu bakalan lebih besar. Karena dari cerita Chelsea, kayak Chelsea artinya nggak aktif Instagram. Iya betul. Sosial media ada. Jadi Cici itu kelihatan banget. Cici itu nggak masuk ke FOMO sendiri gitu ya. Cici nggak bener-bener kayak FOMO-nya itu bukan yang kayak kita alamin gitu ya. Betul. Mungkin bisa dibilang Cici di pihak netral kali ya. Iya, Bukan betul. pro ke FOMO tapi juga nggak kontra FOMO. Iya betul. Jadi aku lebih ke netral aja. Aku juga pernah ikut-ikutin yang kayak pancake yang lagi viral, ikut ngantri gitu. Cuman karena kebetulan aku ada di situ, ya udahlah sekalian ngantri mumpung di situ. Karena awal kalau suruh balik lagi untuk ngantri itu males sih. Karena kebetulan di situ lagi mau makan misalkan viralnya lagi di mall terus aku lagi ada di mall itu juga terus kemudian apaan tuh rame-rame gitu kan. Pernah soal itu digancit. Kayaknya sekarang tokonya udah nggak ada deh. Ya karena mahal kan maksudnya. Orang kan cuma pengen tahu dan waktu itu doang. buy one get one kalau nggak salah tahu sendiri ya buy one get one kapan lagi gitu kan. Disukain semua orang. Ya jadi lebih ke kayak gitu sih. Oke. Nah tadi kan Cece bilang nih yang kayak orang-orang bilang nggak punya duit tapi bisa nonton konser gitu ya. Dan itu jadi utangnya di mana-mana gitu kan. Nah itu kan negative things dari FOMO nih. Nah kalau misalnya positif dan negative things about FOMO menurut Cece itu apa aja? Nah kalau aku balikin ke kamu nih. Menurut kamu FOMO-nya kamu ada positifnya nggak? FOMO-nya aku? Kalau dipikir-pikir sekarang sih kayak belum ada. Bukan aku yang jawab ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngelakuin segala sesuatu itu kan masih ada negatif positifnya dong. Oke. Nah, maksudnya itu penasaran aja karena kan ngerasainnya nih kayaknya negatif terus. Oke, gitu negatifnya kan. apa misalkan? Jadi boros tentunya. Ya kan? Kalau kita ngerasa itu sebenarnya nggak butuh, tapi kita beli karena kita nggak mau kehilangan momen itu aja. Nah, jadinya kan kita ngeluar duit yang nggak penting gitu lah ya, dan jatuhnya ke boros itu yang pertama. Terus yang kedua ya boros. Ketiga boros. Pokoknya boros. Pokoknya boros sih gitu. Boros garis keras ya. Boros guys. Beli makan duit, beli ini duit. Semuanya kan perlu duit gitu ya. UUD ya, ujung-ujungnya duit. Nah sekarang tuh kayak bingung, maksudnya positifnya dari FOMO itu apa gitu loh. Dan jadinya curious aja gitu loh. Kalau aku dengar tadi pas kamu ngomong, aku nggak mau ketinggalan zaman nih dari itu yang lagi terbaru. Menurut aku positifnya adalah kamu nggak mau ketinggalan zaman yang ada. Maksudnya kamu kan masih muda, gitu jadi harus up to date. Jangan sampai kita jadi kudet ya kan. Sebagai anak muda kita harus up to date gitu kan. Tapi mungkin
salahnya bukan salahnya lah ya, mungkin kurang bijak dalam hal memanage keuangannya jadinya. Kan kita kalaupun perlu tahu suatu produk, memang kita perlu merasakannya. Tapi kan kita bisa tahu dari teman kita yang pakai. Gak perlu harus kita yang pakai. Emang setiap kulit berbeda. Emang setiap produk ketika dipakai ke kulit mungkin hasilnya juga berbeda. Tapi kan kita nggak harus punya produk itu untuk tahu bagaimana rasanya memakai produk itu. Misalkan gini, lipstick lah, cewek paling sering lipstick lah ya, atau pensil alis misalkan. Paling gampang kita lipstick lah. Misalkan, udah cobain lip gloss yang itu belum? Lagi viral loh, warnanya bagus-bagus gini. Oh ya, lu pernah coba? Pernah. Itu enak banget, enteng banget. Oh gitu. Iya lu mesti coba dong. Kita bisa coba dari teman-teman. Cara yang bagus. Bener. Besok gitu lah. Coba dong. Malu. Kalau misalkan itu memang teman-teman kita yang sama-sama FOMO, harusnya kita nggak perlu malu. Kan kita cuma pengen tahu sebelum kita atau mungkin kita ke store-nya dan kita coba. Kita nggak harus beli barang itu, kecuali memang barang itu adalah barang impian kita atau yang kita memang usually pakai. Gitu kan. Rasaku kita nggak harus selalu kita update, tapi gunakanlah dengan bijak. Kita kan dikasih otak untuk kreatif ya. Kita jangan selalu, misalkan konser. Padahal kita nggak ngefans banget sih, cuman pengen tahu aja sih, gitu kan. Kebetulan ada duit tapi nggak lebih sih, nggak apa-apa lah. Nanti juga gajian, gitu kan. Akhirnya keluar duit, akhirnya di rumah mau makan nggak ada. Kita mau buat makan adalah mungkin untuk kita kan punya kebutuhan mendadak kan, kayak sometimes, aduh tiba-tiba soalnya rusak. Aduh tiba-tiba kulkas gue bermasalah. Aduh tiba-tiba ini. Aduh tiba-tiba itu. Kita harus punya spend money supaya kita bisa kalau suatu saat itu terjadi kita ada uang untuk betulin gitu kan. Jadi jangan sampai karena kita FOMO terhadap sesuatu yang nggak benar-benar kita butuhin, kita perlukan, kita jadinya gitu, boros, ngutang, apalagi paling parah ngutang kalau bayar oke. Ngutang lebih galak, keselin ya. Kayak pengalaman. Nggak, kebetulan teman-teman tahu lah. Kalau dan aku juga pasti kalau misalkan ngutangin juga lebih lihat dia perlunya buat apa, pakainya untuk apa gitu kan. Jadi cuman kan kebanyakan orang sekarang karena takut kehilangan sesuatu atau takut ketinggalan tren sesuatu, jadinya nggak wise gitu loh. Maksud aku. Kadang-kadang ada yang sampai kasus-kasus parah kan, bahkan bisa sampai mencelakakan seseorang atau merugikan seseorang. Itu kan tidak bijak ya, itu kan tidak baik gitu. Jadi sebenarnya negatifnya mungkin itu. Coba mungkin negatifnya dia tidak berpikir secara matang atau tidak berpikir secara kedepannya. Lebih ke impulsif lah ya. Iya, memang kita harus hidup di zaman sekarang. Tapi kan kita hidup nggak untuk zaman sekarang aja ya. Kita kan harus ke depan, meskipun kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi jangan sampai dengan kita ketinggalan misalkan konsernya si A. Gak bisa gitu, karena ini konser dia terakhir di Indonesia gitu kan. Why? Kita nggak berdoa supaya kita punya uang lebih, dikasih berkat lebih sama Tuhan untuk bisa nonton konser dia mungkin yang ada di Amerika atau di mana, kita sekalian jalan-jalan ke sana. Tabung dulu. Bener-bener. Ya kan? Nggak memaksakan lah ya untuk saat itu juga gue harus nonton. Betul gitu. Jadi rasaku negatifnya mungkin itu, tapi positifnya kita jadi nggak ketinggalan zaman lah. Orang tuh kalau ngobrol sama kita tuh enak. Lu tau ini nggak tahu? Iya. Lu tau ini nggak tahu? Wah enak banget diajak ngobrol tuh. Nyambung aja gitu ya. Kalau diajak ngobrol, lu tau ini nggak? Enggak. Itu loh yang ini nih. Tahu kan? Enggak. Enggak. Capek juga mau ngomongnya. Capek juga. Padahal kita intinya mau ngomongin dia apa gitu kan. Gara-gara harus menjelaskan ketidaktahuan dia. Jadi gak nyampe-nyampe tuh ke tujuan kita mau ngomong. Positifnya ya kita jadi bisa ikut tren. Tapi negatifnya coba jangan sampai kita tidak bijak dalam mengelola yang Tuhan percayakan itu ya gitu sih. Coba kalau tadi Encia, menurut Encia ada positif ada negatifnya nggak? Kan Encia tadi bilang aku sih FOMO-an ya, dua-duanya bahkan tadi apa? Kalau saya sih positive vibes ya. Jadi tidak menganggap itu adalah hal yang negatif. Iya. Itu tidak negatif kok. Apa-apa? Yang penting benar mengontrol. Jadi aku itu nggak FOMO-an tapi bisa mengontrol gitu ya. Jadinya kalau misalnya bener-bener kayaknya nggak butuh banget, apalagi yang mengeluarkan uang banyak, saya lebih kayak
aduh kayaknya nggak perlu deh. Atau mencari alasan biar saya tidak. Misalnya kemarin nonton mau beli tiketnya Justin Bieber gitu kan. Widih. Atau misalnya Coldplay mau beli tuh kan. Ah. Aduh warnya ribet nih kayaknya. Ah udahlah nggak usah nonton aja lah Fen. Gitu kan. Mau FOMO mau ikutan dulu. Tapi kayak aduh warnya kayaknya itu sebuah alasan aja sih biar saya juga tidak nonton. Kayak udah bikin saya jadi males buat ikut kayak udahlah ini kayaknya nggak bakalan dapet tiketnya, udahlah nggak usah usaha gitu kan. Udah menyerah di awal. Udah menyerah. Jadi bikin saya jadinya nggak usah ikut aja lah, nggak usah gitu kan. Terus habis itu selalu nganggepnya kayak ya udah gitu kan, nggak usah kalau misalnya lu nggak punya duit ya udah nggak usah ikut gitu kan. Karena emang nggak perlu, emang nggak bisa gitu kan, nggak sampai usaha harus sampai minjem dan sebagainya atau misalnya cari yang gratisan. Kayak misalnya konser-konser gratis kan ada juga gitu kan, konser-konser yang harganya murah. Ikut aja yang festival-festival kalau cuman mau ngerasain hype-nya. Karena kita kan cuman kadang-kadang konser itu kan cuma mau ngerasain hype-nya doang, euforianya atau mendengarkan secara langsung. Kan orang pikir ngapain sih lu nonton-nonton konser kayak gitu kan. Itu jadi kayak yang lu bisa mencari hal yang lain untuk menggantikan, yang penting lu ikut tetap itu kan, tetap merasakan hal yang sama. Orang tanya, oh iya kayak gini loh rasanya, gue pernah ngerasain, cuman caranya berbeda. Kayak misalnya kita bisa cari yang sesuai dengan apa yang kita mampu kayak gitu kan. Jadi selalu aku carinya yang kayak gitu, walaupun saya juga FOMO orangnya, makanan juga gitu kan, carinya yang kalau bisa sama temen-temen kan juga orangnya sama kan. Jadi ayo kita bareng-bareng pergi, kita naik MRT, kita naik itu. Jadi bener-bener teman-temannya juga enak. Jadinya kita sama-sama FOMO juga tapi kita perginya murah. Naik MRT, naik busway, terus habis itu makan satu sharing. Bagi. Ini namanya FOMO on budget. Iya. Boleh ditiru kawan-kawan. Bisa banget. Iya, jadi tetap on budget, jadi semuanya kita tetap ikutin tren tapi on budget. Iya, tetap. Nah, berarti itu FOMO sisi positif lah ya. FOMO tapi dari ambilnya positifnya gitu ya. Walaupun tetap ikutan FOMO tapi sesuaiin sama kemampuannya kita untuk ngikutin tren tersebut kayak gitu sih. Aku lebih ke itu sih. Nah, tadi kan kalau misalnya kita FOMO-nya lebih ke tren gitu ya, lebih ke beauty and make up gitu ya. Nah kan kalau FOMO ini nggak mungkin terjadi di kita aja kan. Dari kita kecil, remaja, dewasa sampai tua tuh pasti kita pernah ngalamin FOMO. Pernah nggak pas kecil kayak lihat teman-temannya punya tas koper yang digerek gitu? Kita jadi pengen ikutan juga. Kotak pensil yang bertingkat kita juga pengen ikut. Sepatu roda. Sepatu roda. Jadi jalannya tinggal diem aja. Kita pengen ikutan juga gitu. Remaja-remaja yang kayak tadi gitu kan, kayak beauty, makeup dan lain-lain. Dan orang tua misalnya kayak ibu-ibu gitu, foto-foto makanan upload ke Instagram. Gitu. Arisan harus ikut. Kita kan semua pasti pernah ngerasain kan. Tapi kenapa FOMO-nya itu lebih sering terjadi di Gen Z sih? Kayak kita gini gitu loh. Mungkin balik lagi kayak tadi, sosial media. Balik lagi nggak sih? Karena sekarang mulai perkembangan zaman makin cepat, orang makin nggak mau ketinggalan, dan sosial media adalah wadah yang paling mudah untuk kita mencari informasi dengan mudah, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Ya. Betul, karena balik lagi mungkin kalau FOMO itu kan bahasa anak zaman sekarang ya, mungkin bahasa anak Jaksel gitu ya. Tapi mungkin dulu bahasanya adalah kudet atau JU, Jakarta Udik gitu kan. Lo tinggal nggak tahu aku juga. Perbedaannya dong. Ada game-nya ya ketahuan ya. Saya masih muda ya. JU. Oke, balik. Oke. Fokus. Gak mau tua banget nih ya. Gak apa-apa, cuy. Oke. Kalau dulu mungkin bahasanya JU, Jakarta Udik. Kita tinggal di Jakarta tapi nggak tahu apa-apa gitu loh. Lebih tahu orang-orang yang tinggal di desa gitu kan. Kalau sekarang mungkin bahasanya lebih ke FOMO karena anak-anak sekarang udah ilmu udah lebih luas, lebih baik. Jadi mungkin hanya bahasanya aja diganti. Dari dulu sebenarnya udah ada gitu loh. Dari dulu mungkin lebih ke takutan lu. Sok-sok ikutin tren gitu-gitu. Mungkin bahasanya berbeda. Cuman ya kalau sekarang disebut FOMO, ya karena anak gen sekarang mungkin lebih ke yang tadi, ilmu mudah didapat, sosial media sangat mudah dijangkau ya kan. Apalagi orang-orang sekarang tuh
Kalau dulu untuk jadi artis kan harus masuk label tertentu kan, harus ikut manajemen Iya, tertentu, betul. ikut audition atau apapun. Sekarang nggak perlu. Kita joget gini FYP, kita jadi influencer. Ya. Kita baru gini influencer. Kalau zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu itu harus ikut manajemen tertentu, kita training Iya, dulu, iya, kita benar. harus ikut sekolah apa dulu Lebih untuk sulit lah ya untuk itu. lebih membekali diri untuk bisa itu gitu loh. Kalau sekarang kita duduk diem ngobrol, ngomong, itu kita udah bisa jadi influencer, kita bisa mempengaruhi orang lain gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak semudah itu. Jadi kayaknya anak-anak sekarang karena zamannya sudah berubah, ya anak-anak sekarang mungkin FOMO-nya lebih banyak, lebih takarannya juga mungkin lebih berat karena gak mau sampai ketinggalan sesuatu kayak gitu. Sebenarnya dari dulu ya udah ada aja gitu. Kalau saya mikirnya karena Gen Z itu lebih belum tahu identitas dia sebenarnya tuh apa sih gitu. Kayak misalnya jadi dia ngikutin tren mulu gitu, jadi terombang-ambing gitu dan gak ngerasa dirinya tuh not enough gitu. Selalu ngerasa nggak cukup, gue pengen nyarinya yang lagi ngetren nih apa nih yang sekarang biar gue tuh bisa ngerasa cukup gitu untuk berada di situasi dan untuk berada di komunitas tersebut. Itu sih kalau menurut I. Setuju. Itu nggak masalah sih karena menurut aku nggak bisa digolongkan hanya Gen Z aja, semua orang mau kecil, muda, dewasa ataupun misalkan yang tua itu pasti ada FOMO-nya. Tapi menurut aku balik lagi, kalau di Alkitab berkata segala sesuatu baik tapi belum tentu segala sesuatu membangun ya gitu kan. Jadi kita memang perlu tahu segala sesuatu tapi enggak segala sesuatu juga membangun kan. Misalkan kita tahu bagaimana cara membongkar pintu atau misalkan kita perlu tahu bagaimana cara ya itu kan kita perlu memang berwawasan luas, kita perlu mengisi diri kita dengan wawasan yang lebih berkembang supaya kita tuh nggak terkungkung sama pemikiran kita sendiri aja kan. Kita belajar di luar sana tuh ada apa sih supaya kita nggak kurang ilmu gitu kayak apa sih bahasanya? Kurang wawasan. Iya kayak orang kurang wawasan gitu loh. Jadi ketika kita bercakap-cakap sama orang enak kan nyambung gitu loh. Dan kalaupun kita nggak tahu apa-apa, kita misalkan nggak FOMO-an, menurut aku kita pun nggak perlu sampai membawa diri kayak kenapa gue nggak FOMO-an ya, aduh kenapa gue nggak tahu ini ya, kenapa gue nggak tahu itu ya. Kita juga nggak perlu karena menurut aku balik lagi apakah sesuatu itu membawa damai buat kita. Apakah dengan kita mengejar-ngejar sesuatu, misalkan kita mengejar-ngejar konser itu membangun diri kita, apakah itu membawa damai di diri kita atau kita hanya mengejar pamor. Apakah kita hanya mengejar status? Dia orangnya suka ikut konser loh, gila pasti dia banyak duit. Buat dipandang kayak gitu ya. Asik banget tuh gitu kan. Kalau hanya untuk mencari itu, menurut aku it's just useless gitu. Karena lu cuman buat itu. Kayak hello gitu. Ada sesuatu yang lebih baik yang lu bisa lakukan daripada hanya ikut itu supaya dilihat orang itu kita itu up to date gitu orangnya gitu. Menurut aku nggak perlu itu selama ketika kita ngobrol kita tuh tahu meskipun kita nggak tahu ya apa yang dia lagi obrolin. Misalkan nih aku kan nggak tahu K-pop, orang misalkan kamu kedua K-popers ngobrolin, tahu Minho nggak? Nggak tahu siapa itu ya Minho. Itu loh yang main film ini. Cici nonton nggak? Enggak. Jangan sampai kita juga jadi kayak orang yang aduh gua nggak tahu nih, gue nggak bisa, kayak insecure, minder gitu loh. Oh coba aja gali pertanyaan atau pertanyaan kalian, emang filmnya bagus ya? Judulnya apa? Oh nanti aku coba nonton deh. Kan orang kan bisa kayak seru kan ngomongnya, iya mesti nonton, itu bagus banget. Nanti ada gini-gini. Itu kan meskipun kita nggak tahu, tapi kan ngeblend kan, omongannya bisa ngeblend. Jadi jangan sampai menurut aku kita ikut-ikutan FOMO hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak berguna gitu menurut aku. Selama itu berguna, selama itu bermanfaat baik, menurut aku ya nggak apa-apa FOMO gitu, asal dengan batas-batas yang wajar ya. Dan tetap on track lah ya. Iya, karena nggak salah menurut aku. Malah bagus orang yang selalu bisa ikut tren terbaru. Kita bahkan bisa nanya dia, kali ini terbarunya apa sih? Kita bisa jadi sumber informasi orang lain juga gitu loh. That's why menurut aku
kalau kayak ya ikutin kata Alkitab aja sih. Apa ya? Kalau nggak salah bahasanya biar nggak salah ya. Iya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi tidak segala sesuatu membangun. Kalau kita ngejar konser terus misalkan, aku nggak ngomong karena sekarang konser lagi ngehits ya, nggak apa-apa kalian yang suka nonton konser nggak apa-apa. Kalau memang itu memang hasil kerja keras kalian, itu memang kalian simpan untuk mereward diri kalian sendiri. Kalau memang itu kalian rasa perlu dan berguna buat diri kalian, silahkan lakukan itu kan. Jadi nggak apa-apa. Tapi maksudnya akan aku ngomong konser terus nih, takutnya orang-orang lu nggak pernah tahu sih rasanya konser ya, gitu. Iya kan, maksudnya gitu kan, nggak berhak, maksudnya aku nggak mau menyinggung siapapun, cuman maksudnya karena sekarang lagi banyak konser aja, jadinya teringat-ingat konser gitu kan. Oke, dari yang Chelsea ngomongin ini udah ke arah dimana kita mengubah dari fear of missing out ke joy to missing out. Jadi JJ dari yang aku dengar dari JJ ini, jadi dari cerita JJ itu adalah kita itu bukannya takut, tapi kita itu senang untuk tidak ikut-ikutan sama mereka, dan kita itu lebih mencari jati dirinya kita, kayak gitu ya. Jadi lebih ke mengikuti, jangan mengikuti mereka, tapi kita punya value sendiri untuk kita itu bukannya takut dan khawatir untuk ketinggalan zaman. Iya, ketinggalan gitu. Zaman, tapi kita itu senang kalau misalnya kita menjadi diri kita, bukan karena ketinggalan ikut-ikutan gitu ya. Kayak gitu ya. Kalau Cece nih, malah sebenarnya lebih takut fear of missing you. Quote of the day. Quote of the day. Malah sebenarnya Cece lebih takut kehilangan Tuhan daripada kehilangan momen atau tren yang terjadi di dunia gitu kan. Ya kita mungkin terlihat jadi kayak orang ketinggalan zaman, tapi menurut aku orang ketinggalan zaman pun kalau memang dia berguna, why not gitu. Ada satu kakek-kakek, aku pernah baca, jadi dia itu jalanan rumah dia tuh rusak. Dia ambil batu dari entah mana, dia tuh karena itu jalanan bolong dan dia tahu itu berbahaya gitu. Kalau nggak salah itu tukang beca deh. Dia ambil batu dan dia nutupin jalan itu. Dia perlu tahu nggak tren sekarang, bapak-bapak tren sekarang itu, bapak-bapak sekarang itu lagi ngetrennya apa ya, kalau bapak-bapak sepedaan. Mobil listrik. Misalkan mobil listrik, gue mesti ikut, gue mau nabung beli mobil listrik. Dia nggak mikir itu. Tapi dia mikir jalanan buat ke rumah gue bolong nih, rusak nih. Gue mesti mikir gimana caranya supaya gue tidak jalanin nggak rusak dan gue nggak celaka gitu loh, dan orang lain tidak celaka lewat jalan ini. Jadi dia ambil batu pakai becanya, dia tutupin jalan itu bisa rata. Ngerti gak? Jadi kita nggak perlu harus selalu ikutin tren yang ada supaya kita bisa diterima masyarakat. Menurut aku daripada kayak gitu, aku lebih pilih kayak si bapak itu. Dia nggak mikirin apa yang sedang terjadi di dunia. Gue lagi mikirin nih, di jalanan buat ke rumah gue bolong gede. Kalau ada yang jalan nyungsep gimana? Gitu kan. Dia pikirnya lebih ke situ. Bergunanya, manfaatnya gitu kan. Menurut aku itu lebih wise daripada kita harus ngikutin yang zaman nggak pernah habisnya gitu loh. Karena zaman gak bakal pernah habis sih. Betul. Ya. Dan kalau misalnya kita maksa diri kita buat ngikut-ngikut terus ya, mau sampai kapan kita menjadi orang seperti itu. Betul. Oke teman-teman, jadi FOMO itu sebenarnya wajar, asal kita tuh tetap on track dan kita tetap wise dalam melakukan apapun dalam kegiatan kita. FOMO itu sebenarnya juga ada positif ya, yang tadi kata Chelsea sama Cevencia bilang, kalau FOMO-nya on budget itu positif. Jadi kalau misalnya FOMO-nya kita lebih wise gitu dalam melakukan hal, itu juga positif bagi diri kita. Nah, teman-teman di sini aku menekankan untuk kita jangan terlalu don't go with the flow gitu ya. Boleh, sebenarnya boleh. Tapi yang kata tadi, balik lagi. Lebih wise aja gitu untuk memilah-milah. Karena nggak semua hal itu bisa membangun diri kita. Oke, thank you Chelsea, Ceven. Dan buat teman-teman yang mau dilayani, bisa klik link description di bawah ini. See you. Hai.